Selamat pagi guru-guru dan teman-teman. Untuk memulai hari kita, mari kita laksanakan ibadah. Ibadah kita dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sebelum memulai ibadah, mari kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, fotum kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur nomor 99 ayat 9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kita naikkan pujian saat pagi. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga dan memberkati malam kami. Pagi ini kami datang untuk menyembah, memuliakan dan mendengarkan-Mu ya Tuhan. Tolong berkati kami, berkati juga ibadah ini agar bisa lancar dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Allah Maha Segalanya, tiada yang bisa menandinginya. Bahkan Raja dosa sekalipun. Kita sebagai umat-Nya yang percaya juga harus menang dari dosa. Karena kuasa darah Allah ada dalam kita. Dengan lebih semangat lagi kita katakan lebih dari pemenang. Kuasa darahnya
kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Benar, kita lebih dari pemenang karena kita ada di dalam Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan diri kita katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hayat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hayat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
Selamat pagi adik-adik sekalian, bersyukur hari ini kita bisa kembali untuk dalam satu ibadah ya. Hari ini saya akan membuat dalam satu metode yang agak berbeda dari biasanya ya. Kalau biasa kalian mungkin mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan. Tetapi hari ini saya sengaja mengajak ada seorang rekan saya, ini Pak Heru namanya ya. Ya. Selamat pagi Pak Heru. Pagi. Nah, hari ini kebetulan topik kita tentang saksi Yehuwa. Ya. Ya, saya sangat ingat bagaimana Pak Heru pernah cerita ke saya tentang pengalaman Bapak di Saksi Yehuwa dan itu sangat membekas Pak ya. Ya. Nah, mungkin Pak Heru bisa cerita singkat Pak bagaimana latar belakang Bapak berkenaan dengan Saksi Yehuwa ini Pak. Ya. Saya di Saksi Yehuwa itu mulai belajar itu dari umur 7 tahun. Ya, 7 tahun. Jadi total waktu saya berada di Saksi Yehuwa itu 28 tahun. Saya dibaptis di sana tahun 89. 31 Desember 89 dan saya keluar dari sana 1 Januari 2009. Seingat saya Pak Heru juga pernah cerita ya kalau dulu itu bagaimana Pak Heru juga pernah sampai sangat militan gitu ya. Ya. Bisa cerita nggak Pak? Kira-kira bagaimana sih bisa membuat Pak Heru itu bisa menjadi semilitan itu atau mungkin para saksi ini menjadi semilitan seperti itu Pak? Ya, militansi saksi itu mereka dibentuk ya. Itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Saksi Yehuwa itu mereka satu hal mereka tidak ada sekolah teologi ya. Tapi mereka ada namanya sekolah pelayanan teokratis. Nah itu berlaku untuk semua jemaat. Tua, muda, remaja, anak-anak itu mereka semua dididik dengan cara yang sama. Nah jadi sekolah pelayanan teokratis itu diberikan kepada mereka yang minimal sudah belajar buku Alkitab Rumahan itu sudah menyelesaikan 1 eksemplar, 1 buku. Berapa lama itu Pak? Kira-kira 6 bulan. Ya, setelah dari sejak awal dia menerima kunjungan seorang saksi, kemudian dia bersedia untuk belajar, itu kurang lebih 6 bulan dan dia akan disertakan di dalam ibadah umum. Nah, kira-kira 2 atau 3 kali ibadah umum dan dinilai dia sudah cocok, sudah bagus. Nah, kan dia akan disertakan ke dalam sekolah pelayanan teokratis. Nah, di sekolah itu mereka dididik dengan Alkitab. Ya, jadi mereka tidak ada namanya sekolah teologi dan di situ itu ketika mereka belajar itu ada 37 langkah yang akan mendidik seseorang, bahkan ketika dia itu seorang yang mungkin lata ya berbicara ya, tidak lancar akan dibuat lancar. Oh gitu. Berarti Pak Heru udah selesaikan 37 langkah itu? Ya. Oke. Ya, sampai tahap apa itu Pak Heru dulu? 37 langkah itu bisa membuat orang itu menduduki pelayanan sebagai pelayan sidang, kemudian penetua, kemudian bisa menjadi pengawas. Ya, jadi di Saksi Yehuwa itu tidak ada namanya pendeta, tidak ada. Jadi mereka disebut di situ adalah istilah-istilahnya adalah orang yang sudah senior, rohaninya bagus, mereka akan diangkat menjadi pelayan sidang. Kemudian pelayan sidangnya bagus, kemudian diangkat naik menjadi penetua. Pak Heru sudah sampai penetua? Saya sampai di pelayan sidang. Oh, berarti dikit lagi ya? Iya, pada saat itu saya ditunjuk, ditawarkan untuk menjadi penetua, saya menolak. Nah di balik militansi yang ini, saya juga ini Pak ya, ketika saya mencari tahu, saya menemukan beberapa hal yang cukup menarik ya Pak ya. Salah satunya yang saya temukan yang menurut kita Kekristenan itu ya, bagi kita Yesus itu adalah Tuhan. Betul. Tetapi saya menemukan mereka punya fakta yang berbeda. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan yang pertama, dan yang kedua ternyata saya menemukan mereka menyatakan Yesus itu adalah malaikat ya. Kalau tidak salah namanya Mikael Pak ya. Iya. Bisa dijelaskan tidak Pak? Iya. Jadi sebenarnya mengenai doktrin ini sebenarnya itu cuma kesalahpahaman saja sih menurut saya ya. Karena mereka membaca Alkitab itu dengan pemahaman yang sangat berbeda. Ya, contoh kita ambil contoh misalnya mengenai Yohanes 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan sendiri kan. Nah, tetapi kalau dalam Alkitab mereka punya Alkitab sendiri loh. Ya, saya ada bawa juga contoh.
Nah, ini Alkitab mereka. Mm-mm. Ya. Ini juga dibikin dari kulit babi ini. Iya. Iya. Ya. Ini Alkitab Bisa mereka. jadi kecap itu Pak. Iya, kue cap ya, tapi kue hitam ini. Nah ini buku saya dapatkan ketika saya di Saksi Yehova. Nah kalau kita membaca di dalam Yohanes 1 ayat 1 versi mereka. Nah kalau di versinya Alkitab kita yang terjemahan King James itu ya, coba Pak Joni bacakan. Wah saya tidak download yang King James Pak. Ya. Harus. Yang biasa aja, yang ada di handphone Yang bahasa Bapak. Indonesia boleh ya? Iya, bahasa Indonesia. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, itu bunyi yang dari Alkitab kita. Iya. Tapi Alkitab versi Saksi Yehova, Yohanes 1 ayat 1 berbunyi seperti ini. Pada mulanya firman itu ada. Dan firman itu bersama Allah. Dan firman itu suatu Allah. Okay. Nah Allah di sini ketika berkataan bersama Allah huruf besar A-nya. Tapi firman itu adalah suatu Allah huruf kecil. Oh, Oke. Nah jadi mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Sama seperti malaikat. Nah dalam buku Wahyu kan dikatakan bahwa Mikael itu adalah penghulu malaikat. Nah penghulu malaikat itu artinya pemimpin malaikat. Jadi mereka mengambil kesimpulan. Langsung hubungkan. Dihubungkan langsung, dicocok-cocokkan bahwa oh berarti Yesus adalah dulunya di sorga adalah Mikael. Padahal Mikael nggak pernah disebut sebagai firman kan. Betul. Nah jadi inilah salah satu pemahaman mereka yang sebenarnya salah memahami saja. Nah contoh kita kembali lagi sekilas ya kita ambil contoh lagi pembahasan mengenai Yohanes 1 ayat 1 itu. Mereka salah memahami. Nah ini kan bukti bahwa Yesus diciptakan ya kan bahwa Yesus bukan Tritunggal, bukan bagian dari Tritunggal. Tapi kalau mereka mau lebih teliti membaca, mereka mau jujur membaca Yohanes 1 ayat 1 di situ membuktikan ketritunggalan Yesus. Iya betul. Tadi katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tuhan kan. Firman itu Dan sendiri adalah firman Allah. itu sendiri adalah Tuhan gitu loh. Nah kalau mereka katakan bahwa firman itu diciptakan secara logika coba kita pikir. Yeah. Berarti ada suatu saat Tuhan itu bisu. Ya toh? Ya, tidak Tuhan tidak berfirman. berbicara kan, tidak berfirman kan. Ya. Nah, jadi inilah yang kadang-kadang komunikasi mereka dengan Alkitab. Tidak memahami itu. Nah, sebenarnya ada juga kalau waktunya panjang, ada waktu yang lain lagi pembahasan pemahaman yang salah mengenai neraka. Itu juga sangat fatal gitu. Mereka tidak percaya ada neraka kok salah. Ya, neraka bagi mereka itu tidak ada. Oke. Tidak ada neraka. Mereka mengatakan bahwa Yehuwa itu kasih, tidak mungkin menciptakan siksaan neraka selama-lamanya. Jadi mereka tidak percaya. Iya. Ada hal lain lagi Pak yang menarik menurut saya itu adalah gini Pak, dulu itu seingat saya Ya. kan pernah dilarang oleh pemerintah Indonesia. Ya, Tapi kemudian kalau nggak salah tahun 98 Pak ya, betul. itu kemudian dicabut larangan itu ya. Ya. Kalau nggak salah saya, pelarangan itu karena mereka itu tidak mau hormat bendera, betul Pak ya? Bukan. Bukan hanya itu? Bukan. Itu faktor yang menyebabkan Saksi Yehova dilarang pada tahun 75 itu bukan karena hormat bendera. Tapi karena mereka memprediksi tentang hari kiamat. Oh, hari kiamat. Nah, itu terjadi keresahan, akhirnya banyak gereja protes. Nah, Menteri Kehakiman pada saat itu memutuskan untuk dibekukan, dilarang. Nah, waktu zaman Presiden Gus Dur itu kembali dilepaskan lagi. Begitu. Tapi sampai hari ini mereka tidak hormat bendera Pak ya? Iya, sampai hari ini mereka tidak hormat bendera. Mereka menganggap bendera itu adalah ilah. Kayak berhala. Berhala, Oke. ya, berhala. Padahal kita tahu kalau di kitab Roma, Paulus sendiri mengatakan bahwa kita harus menghormati pemerintah. Ya. Karena pemerintahan itu juga berasal dari Allah Betul. gitu ya. Kita harus tunduk pada pemerintah yang Kalau ayat itu dipakai, mereka bilang kami hormat pemerintah. Oke. Tapi yang sekarang kalau bendera menghormati benda mati, mereka pakai 10 hukum. Dasarnya itu gitu loh. Oke. Kalau pemerintah kami hormat, Saksi Yehova paling hormat pemerintah, jangan salah loh. Gitu ya. Mereka paling taat sama pemerintah. Oke. Bayar pajak mereka nggak pernah meleset, ya. Kemudian peraturan pemerintah itu mereka jalani, terutama yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Tapi kalau urusannya dengan ibadah mereka tidak akan tunduk, tidak akan tunduk. Gitu. Oke. Nah, jadi Hal lain Pak, mungkin ini mungkin sorry potong Pak ya. Hal lain yang juga menarik menurut saya itu adalah
mereka tidak terima transfusi darah, Pak. Betul. Ya? Betul ya? Ya, mereka tidak transfusi. Kenapa dan dasarnya apa, Pak? Dasarnya itu di Kejadian 9 ayat 4. Oke. Ya, jadi Tuhan Kejadian 9 ayat 4 itu mengatakan melarang daripada manusia makanan yang masih daging yang masih ada darahnya. Karena itu adalah nyawa. Dasar mereka itu. Kemudian di Perjanjian Baru itu di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 20. Ya, hindari makanan yang masih ada darah. Nah, jadi mereka menganggap ketika transfusi darah itu sama dengan makan. Kan pola berpikir mereka, logika mereka begini. Kalau orang yang sakit misalnya tidak bisa makan, kan ditransfusi. Ya toh? Jadi darah itu makanan. Vitamin, ya toh? Vitamin makanan ditransfusi. Tapi kan itu infus, Pak, bukan transfusi. Ya, maka ketika transfusi itu memasukkan sesuatu Jadi dalam infus tubuh. juga nggak mau mereka? Infus boleh. Oh, infus boleh? Infus boleh, Okay. infus makanan boleh. Tapi darah ditransfusikan dalam tubuh kita itu tidak boleh. Dasar mereka itu Kejadian 9 ayat 4, kemudian Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Ya, jadi itu juga sebenarnya salah pemahaman. Betul. Di Kejadian 9 ayat 5 itu 9 ayat 4 itu dikatakan bahwa kamu mulai sekarang boleh makan daging, tetapi darahnya tidak boleh kamu makan. Kan dikasih tahu caranya. Betul. Darahnya dicurahkan, gitu Iya. kan. Nah, jadi dasar itu yang mereka pakai bahwa sekarang kalau kita makan itu daging itu harus pemotongannya secara halal gitu loh. Jadi ayam dipotong, darahnya dicucurin. Walaupun masih ada dikit-dikit ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi seperti itu gitu. Jadi mereka nggak seperti kalau orang Tionghoa kan suka tuh, Pak, Ya, dibuat kayak darah agar-agar. babi ya itu ya dimakan tuh mereka nggak boleh. Iya, Jadi iya. pemahaman yang sebenarnya menurut saya hari ini ketika saya membaca firman Tuhan dengan baik, akhirnya memahami bahwa itu pengertian yang salah. Ya, pengertian yang salah. Karena Yesus kan menolong kita dengan darahnya, toh. Betul. Kalau begitu Alkitab kontradiksi dong. Dia bilang nggak boleh makan darah, kok Yesus mencurahkan darah untuk kita, kan gitu kan. Nah, Pak Heru, ini pertanyaan terakhir nih. Tadi Ya. Pak Heru juga sempat singgung ya. ya, Tentang gimana mereka itu sampai dilarang oleh pemerintah karena Ya. mereka memprediksi hari kiamat. ya, Sehingga saya waktu Pak Heru cerita ke saya dulu, Ya. kalau tidak salah Pak Heru sempat menyebutkan itu bukan hanya sekali tapi banyak kali gitu Ya, ya. Mungkin bisa beberapa kali. cerita ulang, Pak. Jadi gini, si pendiri daripada Saksi Yehova ini kan si Charles Taze Russell. Dia adalah orang yang sangat berminat, sangat ingin tahu mengenai kedatangan Tuhan. Ya, jadi dia sampai meninggalkan gereja dia, itu gereja Presbyterian, dia adalah jemaat Presbyterian. Dia tinggalkan gereja dan membentuk pelajaran Alkitab sendiri dengan orang tuanya, dengan teman-temannya gitu. Nah, dari setelah mempelajari Alkitab itu, dia memprediksi dengan hitung-hitungan yang menurut logika dia sendiri bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali menjadi raja tahun 1914. Nah, tapi prediksi dia salah. Memang ada yang benar, itu mengenai perang dunia. Oh. Nah, karena kan Alkitab di Matius 24 mengatakan akan bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dan itu terjadi di 1914. Nah, tapi kedatangan Tuhan tidak terjadi. Ya. Nah, Charles Taze Russell dia tidak terima, ya tidak terima. Kemudian diteruskan oleh penerusnya, karena sebelum Tuhan Yesus sebelum ramalan dia terjadi, dia udah mati. Kemudian diteruskan oleh Rutherford. Ya, penerus dia. Nah, Rutherford juga karena Rutherford itu belajar dari Charles Taze Russell, mereka juga punya pemahaman yang sama. Mereka juga memprediksi mengenai hari kiamat. Jadi 1914 itu Yesus sudah datang sebagai raja, cuman tidak kelihatan. Oh, oke. Padahal Matius 24 jelas mengatakan Yesus datang dengan awan-awan kan. Iya. Jadi mereka mengatakan tidak kelihatan. Dia sudah di sorga, sudah di raja. Tapi dia datang ke bumi itu nanti gitu loh. Nah, mereka tidak mau kalah gengsi gitu. Yeah. Nah, setelah 1914 diprediksilah bahwa Yesus akan datang 1919. Oh, 5 tahun kemudian. Ya, 5 tahun kemudian. Dan itu juga tidak terjadi. Nah, waktu 1919 itu mereka akhirnya terpecah. Ada jadi dua kelompok. Ya, terpecah. Satu yang tetap menjalankan menara pengawal ini, satunya mereka sudah memilih jalan sendiri. Nah,
prediksi selanjutnya yang ketiga itu pada tahun 19, kalau tidak salah saya itu 1933. Ya, bahwa Yesus akan datang. Nah, sampai tahun itu pun meleset, ya, tidak terjadi sampai mereka ada bangun rumah loh di Brooklyn di Amerika itu, mereka bangun rumah itu untuk menyambut Tuhan Yesus datang. Nah, ya. Jadi mereka saking yakinnya itu bangun rumah gitu. Nah, setelah itu tidak terjadi, lalu masuklah itu sempat ke Indonesia tahun 70-an, Saksi Yehova masuk Indonesia tahun 50-an, ya. Nah, tahun 75 akan terjadi kiamat lagi. Nah, 75 itu tidak terjadi lagi. Berarti sudah 4 kali kan? Yeah. Nah, di zaman saya pernah alami itu, dikatakan akan terjadi kurang lebih tahun 90-an. Maka saya dibaptis tahun 89 kan, karena takut kiamat kan gitu. Nah, diperkirakan bahwa akan terjadi kiamat tahun 97. Nah, jadi ada dasar hitungannya ya. Saya kalau mau hitung itu juga panjang waktunya gitu ya. Nah, dasar hitungan mereka ada gitu. Tahun 97. Nah, tidak terjadi juga gitu. Pak Heru, ini sebelum kita selesaikan, ya. Pak Heru mungkin ada enggak pesan ini buat anak-anak muda hari ini Pak, berkaitan dengan Saksi Yehova ini Pak? Ya, saya kira kalau untuk anak-anak ya, ketika kita berhadapan dengan Saksi Yehova itu, yang bijaksana adalah tidak perlu kasar dengan mereka. Ya, karena kalau kita semakin kasar dengan mereka, mereka akan merasa bahwa mereka sudah benar. Gitu. Ya. Jadi ya bijaksana saja. Kalau kita memang tidak siap untuk melayani mereka, katakan saja saya belum siap. Lain waktu. Nah, kalau mereka minta 5 menit saja, ya oke, persilakan saja 5 menit. Ya, 5 menit. Ya kita kalau memang sekali lagi kalau kita tidak siap, tidak usah tanggapi apa yang mereka katakan. Karena mereka sangat disiplin waktu. Kalau 5 menit dia akan 5 menit selesai. Dia akan tanya, ini sudah 5 menit, ya kan? Nah, apakah Anda bersedia melanjutkan? Oh iya, seperti saya bilang tadi, saya nggak punya waktu, kan saya sudah kasih 5 menit. Nah, mereka akan pergi. Ya, jadi kalau kita mau ada beban untuk memberitakan kebenaran kepada mereka, kita harus siap. Tapi tidak mudah kan Pak? Ya, sebenarnya kita sebagai orang-orang Kristen, harusnya kan kita harus lebih baik dari mereka. Ya, anak-anak saya anjurkan, kenapa kita semua baca Alkitab? Ya, karena dikatakan Alkitab adalah pedang roh kan. Pedang roh, bukan kita mau berperang fisik dengan mereka, tidak. Tapi kita mau berperang secara rohani. Nah, maka latihlah pedang roh itu dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara membacanya. Nah, kita rajin membaca. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 mengatakan Roh Kudus akan mengajar kita. Ya, Roh Kudus mengajar kita dengan baik, dengan pengetahuan yang akan mencukupkan kita, memberikan kita pemahaman sehingga kita bisa mengetahui bahwa apa yang mereka ajarkan itu salah. Nah, saya kira itu. Jadi tidak perlu kita banting pintu, ya, memarah-marahi mereka. Bahkan dulu pernah saya alami itu disiram air panas, ya. Dan semakin kita diperlakukan seperti itu, kami dulu saya merasa benar gitu loh. Wah, dianiaya nih. Wah, Yesus bilang nih. Sesuai dengan Alkitab, Alkitab nih, kamu karena namaku dianiaya. Tapi bukan karena nama Yesus. Nama Yehuwa kan. Jadi saya menganjurkan anak-anak yang masih belum pernah terlibat Saksi Yehova. Nah, cobalah kalian belajar Alkitab dengan baik. Memahami Alkitab dengan baik dan menolong mereka. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Heru. Ya, sama-sama. Waktunya sama-sama. ya. Oke. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan ya bagaimana pemaparan dari Pak Heru. Pak Heru yang tadinya dia adalah seorang dari Saksi Yehova, tetapi pada akhirnya dia menemukan sebuah kebenaran yang sejati. Nah, sebagai penutup saya akan memberikan ada 2 bagian firman Tuhan yang akan juga menolong setiap kita untuk kita bagaimana bisa menghadapi akan para saksi Yehova ataupun pengajaran lainnya. Yang pertama dari Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Di sini firman Tuhan mengatakan, "Tapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka." Nah, dari sekalian seperti yang juga tadi disampaikan oleh Pak Heru ya. Kalau kita merasa tidak siap,
kita lebih baik menghindari, tetapi tentu menghindari juga dengan cara yang sopan, yang seperti Pak Heru sampaikan tadi ya. Saya sendiri dulu juga pernah mengalami dikunjungi seperti itu ya. Dan waktu itu memang saya belum percaya Tuhan juga. Nah, itu adalah kondisi yang sangat mudah sekali, atau kita tidak memiliki pemahaman Alkitab yang baik, itu sangat mudah sekali. Kemudian yang kedua, seperti yang juga Pak Heru sampaikan tadi, kita perlu selalu belajar akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ini disampaikan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai yang ke-17. Di sini Paulus menyampaikan kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan adalah satu-satunya sumber kebenaran kita. Satu-satunya tempat di mana kita bisa menemukan kebenaran yang sejati. Tetapi tentu kita juga perlu mempelajarinya dengan benar. Nah, cara mempelajari yang benar bagaimana? Itu karena firman Tuhan itu diilhamkan oleh Allah. Para penulis Alkitab ini diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menulis. Maka cara satu-satunya bagi kita untuk mengerti kebenaran yang sejati, kita bertanya kepada penulis sejatinya, yaitu Allah sendiri yang memberikan ilham kepada para penulis. Maka dari itu setiap kali kita mau membaca firman Tuhan, kita juga perlu selalu berdoa, meminta petunjuk dari Roh Kudus untuk menolong kita, memberikan ilham yang tadinya dia berikan kepada para penulis. Sehingga kita juga bisa memahami kebenaran dari sudut pandang Allah yang menulis ini. Nah, mengapa memahami kebenaran dan juga mempelajari kebenaran itu penting? Adik-adik mungkin tahu, kalau kita lihat ya, orang-orang yang bekerja di bank, secara khusus mereka yang menjadi teller. Setiap hari mereka itu menghitung uang ya. Mereka menghitung uang itu dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika mereka menemukan ada uang palsu, itu sangat mudah bagi mereka. Walaupun dengan kecepatan yang sangat tinggi, tiba-tiba ada uang palsu, mereka langsung bisa berhenti. Dan langsung dia cabut keluar. Dan dia memastikan benar ini palsu, dia akan lipat-lipat-lipat dan langsung dilubangin dan langsung diberikan kepada nasabah. Pak, minta maaf, uang yang satu ini palsu, saya akan hancurkan. Kok bisa mereka menemukan secepat itu padahal mereka sambil menghitung? Karena apa? Mereka belajar dan menghadapi kebenaran itu setiap hari, setiap detik, setiap menitnya. Mereka sudah hafal betul apa yang benar, apa yang asli. Sehingga mereka tahu menemukan ini yang tidak sesuai dengan yang asli itu adalah palsu. Nah, inilah kira-kira yang bisa menolong setiap kita. Bagaimana kita bisa mengenali kebenaran yang sejati dan menolong adik-adik sekalian. Jangan sampai kita mudah untuk terseret oleh pengajaran yang menyimpang seperti itu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kita, memberikan hikmat kepada kita untuk bisa menemukan kebenaran yang sejati. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Untuk meresponi firman-Nya, kita angkat pujian sampai akhir hidupku. Lebih dari siapa
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya puji-pujian dan penyembahan kami dapat berkenan di hati-Mu, dan firman-Mu dapat tumbuh dan berkembang dalam hati kami. Sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati dan memberikan hikmat kepada guru yang mengajar maupun murid-murid yang belajar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.